Bang Ade, silakan direspon. Jadi kalau kita berbicara bahwa pencabutan LP, syarat-syarat yang memang tahapan yang ada pada KUHP, itu kan kita berbicara kembali kepada kewenangan. Polisi menggunakan KUHP baru atau Perkapolri. Dalam Perkapolri itu tidak harus 6 tahun itu tidak boleh. Tetapi ada kejahatan yang ancaman hukumannya 6 tahun seperti penganiayaan dan lain sebagainya ya. Itu kan ancaman hukumannya 6 tahun. Itu tetap di Perkapolri-nya bisa untuk dilakukan restoratif. Ya, ini saya kasih gambaran ya. Nah, kita kan nggak tahu nih apa dasar daripada Bang Egy di restoratifkan seperti yang ditanyakan rekan sahabat saya Bang Gofur, bahwa kemudian ada 2 sekarang, yang mana yang menguntungkan bagi pihak tersangka. Bisa saja menggunakan Perkapolri kan, karena di situ juga 6 tahun juga bisa Bang untuk direstoratifkan. Terus kemudian kalau terkait berbicara bahwa hari ini memang Bang Egy dihadapkan antara solidaritas atau dia veritas. Artinya pertemanan atau kebenaran. Nah, di satu sisi Bang Egy dulu satu kelompok yang bergabung dengan yang menyebut dirinya adalah seorang kelompok peneliti, kemudian ada kelompok lain ya, TPUA dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi bergabung. Nah, ada perbedaan antara tujuannya Bang Egy itu sangat berbeda dengan Bang Roy atau kliennya Mas Gofur. Kalau Bang Egy yang saya lihat dan saya amati, dia berbicara selalu ijazah SD, SMP, SMA. Ya, dia tidak berbicara ijazah S1. Jadi ini ada perbedaannya di sini. Sehingga mungkin penyidik memiliki pertimbangan lain ya untuk hal itu, walaupun sebenarnya sah-sah saja ini ditarik. Tapi kalau saya melihat sih yang lebih menonjol S1-nya kan, karena itu sudah disita. Karena Bang Egy juga nggak setelah pengacara Ibu Eli Daneti melihat ijazah SMA di situ ada, karena selama ini nggak pernah nongol kan. Itu menjadi perdebatan antara Bang Egy Sujana dengan jaksa pada saat menangani kasusnya Bambang Tri. Itu yang saya dapatkan informasi. Jadi ada perbedaan nih antara dua kubu ini. Nah, kembali bahwa ini solidaritas atau apakah ini pertemanan atau kebenaran. Nah, saya tidak saya melihat memang aktor intelektualnya ada, ya, para pendukungnya pun berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kalau kita petakan, kita bisa membaca sebenarnya bahwa orkestrasi daripada ijazah ini, kemudian pemaksulan Gibran, ya, Mas Gibran, terus kemudian, wah ini sebenarnya sasaran antara aja ijazah ini. Ada tujuan lain yang saya perhatikan. Sekarang saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, berikan pencerahan ke kami mengenai pencabutan LP dan apa yang dikatakan oleh kedua belah pihak. Ya, jadi intinya ginilah, polisi itu ya sudah menyidik dengan aturan yang berlaku. Nah, kemarin dengan adanya aturan lama dan aturan yang baru yang berlaku itu, kan KUHP lama, KUHP baru kan gitu ya. Nah, itu sudah ada arahan daripada pimpinan Polri ya, bahwa kalau ada perbedaan aturan-aturan itu tadi, seperti tadi sampaikan oleh Pak itu, cari yang teringan, yang menguntungkan dia. Gitu. Nah, kemudian kejadiannya itu juga kemarin sudah ditetapkan bahwa ini karena sudah masuk ke ini, oke lah pakai yang baru. Gitu. Tapi kalau ada terjadi duplikasi, maka pakailah aturan yang teringan. Contohnya kayak gitu. Makanya tadi kalau dibilang kan ini hukumannya segini kok dulu ternyata di Perkap itu tidak sebutkan mengenai hukumannya itu, makanya itu yang terjadi. Tapi intinya begini ya. Ini kasus ini rame antara pihak A dan B itu tadi ternyata kan sangat complicated. Dan itu memakan waktu panjang banget kan itu. Nah, polisi sekarang akan berusaha bagaimana supaya ini gonjang-ganjing cepat selesai. Nah, sekarang ada kesempatan kok kebetulan yang mau RJ
RJ itu kan bagus sekali karena sudah ditampung dengan undang-undang yang baru, yaitu difasilitasi. Gitu. Adapun kemudian ada kekurangan-kekurangan, kalau itu kemudian itu dianggap itu melanggar hukum, ya di peradilan aja. Digugat bahwa itu supaya itu enggak kalau seandainya tidak setuju dengan itu ya aturan-aturan itu ya, digugat aja supaya nanti ditentukan oleh atau otoritas, oh ya ini keliru, oh berarti nanti SPTK-nya polisi dibatalkan, mungkin yang terjadi kayak gitu. Tapi ini tujuan daripada polisi kan baik kan, menyelesaikan kasus dengan secepat-cepatnya dengan cara damai dan menampung semua aspirasi. Gitulah. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dan sebagainya itu, ya itu saya nggak ngerti apakah itu kekurangan apa tidak ya. Itulah yang namanya penafsiran hukum itu tadi. Hukum itu selalu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ada orang bilang ya ada 10 pengacara, itu kalau diadu pengacara ada 12. Beda-beda gitu. Nah, itu. Jadi intinya ginilah. Dengan adanya SP3 ini nyicil polisi itu ya, menyelesaikan kasus ini sedikit demi sedikit bisa selesai dengan reda, sehingga kita ini tidak terombang-ambing dengan masalah ini. Ini kan masalah ini kan menyita perhatian publik ya, sehingga kita juga mestinya udah konsentrasi kepada bagaimana membangun negara ini. Kira-kira menurut Pak Arianto, Pak, rujukan yang dipakai Polda Metro Jaya ini Perpol 8 2021 atau KUHP yang baru, Pak? Saya tidak tahu saya. Saya hanya pengen konfirmasi aja. Saya tidak tahu. Karena saya tidak tanya penyidik. Ya. Karena saya bukan penyidik. Tapi karena tentu berimplikasi hukum gitu. Ya. Kalau Perpol yang dipakai, kalau Perpol 8 implikasi 2021. hukum ya Pak ya, itu dianggap tidak ini. Di pra-peradilan aja, Oh enggak, Pak. kami tidak ada kepentingan soal pra-peradilan. Kami bukan pihak yang berkepentingan makanya itu. Bukan itu. Catatan kami adalah ketika kita melakukan penegakan hukum, apalagi ini sekelas Polda Metro Jaya dalam perkara mantan presiden, tentu aspek-aspek hukum formil dan materialnya harus diperhatikan dengan tepat. Saya misalnya mengkomentari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Darmawan ya, bahwa kalau Perpol 8 2021 dipakai karena di situ ancaman pidananya 5 tahun tidak dipersoalkan ancaman pidananya, ya saya setuju betul. Saya udah baca Perpolnya soalnya. Tapi kalau kita kembali kepada dasar delik pidananya di pasal 5 Perpol 8 2021 clear itu. Bahwa perkara yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik di masyarakat, menimbulkan keguncangan, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Kalau kita merujuknya pada pasal 5 Perpol 8 2021, itu clear itu. Silakan dibaca kalau Bang Ade mau baca. Ya. Jadi artinya menurut saya begitu kita mau menempuh restoratif justice sebagai dasar untuk keluar SP3, maka sebenarnya penerapan hukumnya harus dilakukan dengan cermat gitu. Ini perdana loh, SP3 perdana di KUHP yang baru, di KUHP yang baru, dan semuanya harus sesuai dengan aturan hukum. Kita bukan hanya bicara kewenangan, mohon maaf Pak Arianto ya. Kalau bicara kewenangan, betul ini kewenangan penyidik gitu. Tapi kan kewenangan, produk SP3 ya, SP3 itu kewenangan penyidik. Tapi kewenangan kan harus berbasis pada hukum acara dan hukum material. Harus, ini penegakan hukum loh. Ini kan nasib orang ditentukan dengan penegakan hukum. Kalau penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpol 8 2021, ya tentu menurut kami ini catatan kritis. Berarti penyidik Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan produk SP3 tidak memperhatikan aturan hukum yang dibuat oleh negara, tetapi hanya karena dasarnya kewenangan, dan kewenangan itu di dalam hukum nggak boleh melampaui